Di pasar tradisional, seorang pedagang menerima pemberitahuan dari bank yang dia menyimpan uangnya di sana. Pemberitahuan itu menyampaikan bahwa pihak bank memerlukan kredensial krusial ataupun identitas username dan password yang dimiliki oleh seorang pedagang tersebut. Karena merasa bahwa informasi tersebut berasal dari akun bank yang terpercaya, maka pedagang mengirimkan username dan kredensial lainnya yang terlampir dalam pemberitahuan pihak bank. Kemudian selang beberapa hari, hal naas dialami oleh pedagang tersebut. Saldonya semuanya raib dan akunnya terblokir. Kemudian kita berpindah ke sekolah. Seorang guru ingin melakukan praktikum kepada siswanya. Untuk melakukan praktikum tersebut, guru mengunduh bahan praktikum dari suatu website. Tapi sayangnya, file yang diunduh ternyata merupakan file berbahaya yang merupakan malware. Buntutnya, semua sistem komputer yang ada di sekolah terkena dampak dan terkena serangan ransomware. Hanya dari satu klik unduh oleh guru tersebut. Kemudian, seorang pedagang online. Dia memiliki toko yang cukup besar, memiliki toko online juga. Tapi suatu hari, toko online tersebut diserang oleh serangan yang namanya DDoS atau Distribute Denial of Service. Di mana setelah menerima serangan tersebut, toko online-nya down dan toko online-nya langsung collapse. Kemudian apa dampaknya? Penurunan turun drastis dan dia tidak dapat penghasilan selama server itu down. Itu merupakan 3 contoh kasus dari ratusan hingga bahkan ribuan contoh kasus serangan siber yang ada di dunia ini. Dengan secara lebih luas memandang, kita dapat melihat Cyber Security Report oleh Checkpoint Research, di mana laporan ini mengulas perubahan signifikan dalam dunia keamanan siber, fokusnya tahun 2023. Banyak hal yang di-highlight di report ini. Salah satunya adalah kategori utama dalam serangan siber yang terjadi selama tahun 2023 ternyata masih didominasi oleh malware, kemudian info stealer, kemudian ransomware, kemudian crypto miners, dan yang terakhir mobile. Kita bergerak ke sisi yang lain, yaitu di mana di sektor yang paling banyak didominasi ataupun terkena serangan siber ini. Ada beberapa sektor yang memang diulas di report ini, namun secara 3 besarnya, yaitu yang pertama education atau research, yang ini pastinya karena setiap universitas atau setiap sekolahan itu memiliki website ataupun IT serta OT-nya sendiri. Kemudian government atau military, ini bisa saja seorang hacker yang usil sih, dan dia membutuhkan suatu validasi. Lantas langkah apa yang paling tepat harus dia tempuh untuk mendapatkan validasi? Ya, tentunya dia perlu menyerang website milik pemerintah. Dan kemudian di urutan ketiga, ada healthcare. Healthcare ini bukan hanya IT, tapi OT-nya juga banyak, dan itu masuk ke dalam 3 top kategori sektor yang terkena serangan siber. Terus pertanyaannya, mengapa saya tahu akan hal ini? Karena saya membaca. Laporan ini merupakan laporan open source, dan laporan sejenis ini banyak dikeluarkan oleh komunitas ataupun institusi yang ada di dunia. Jadi semuanya itu bebas untuk membaca. Tapi masalahnya, siapa yang mau membaca ini kalau tidak ada yang men-trigger? Siapa yang mau membaca ini kalau tidak ada kesadaran dalam dirinya sendiri? Dan saya pun sebenarnya bukan orang yang pro di dalam dunia keamanan siber, tapi kebetulan saya memiliki minat di bidang ini. Dalam memfasilitasi minat saya ini, minat di bidang keamanan siber, saya menempuh pendidikan tinggi di jurusan keamanan siber. Ketika saya mengenyam pendidikan di bangku kuliah, saya seringkali mengalami kesulitan dalam mencari referensi tambahan yang akan saya gunakan untuk menunjang materi yang disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya. Platform video yang sering kita gunakan adalah YouTube. Namun saya memiliki kendala yang cukup membuat saya kesulitan. Kendala itu apa? Yaitu saya berhasil memang menemukan suatu referensi keamanan siber yang relate dengan pelajaran saya ketika di kuliah. Tapi apa? Dengan keterbatasan saya dalam bahasa Inggris, video itu banyak yang berbahasa Inggris. Masih minim yang menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih lagi, video berbahasa Inggris itu disampaikan dalam logat India. Pastinya teman-teman juga sering menemukan. Kemudian tidak sampai di situ. Sebagai seorang progresor atau seseorang yang ingin berprogres positif,
Saya tentu mencari alternatif lain. Alternatif lain itu adalah platform-platform yang menyediakan materi tentang keamanan siber. Saya berhasil melakukan riset dan menemukan beberapa platform yang saya anggap materinya komprehensif, tetapi tetap saya menemukan suatu permasalahan, yaitu platform itu berbayar. Tidak relate dengan kondisi saku saya ketika di masa perkuliahan, layaknya anak-anak kuliah biasa. Hal ini mendorong saya dan tim untuk berpikir, mengapa tidak ada lebih banyak sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, terutama seseorang yang ingin belajar tentang keamanan siber, secara gratis? Apakah tidak ada platform yang dapat menyediakan pembelajaran tentang keamanan siber yang sepenuhnya diulas dalam bahasa Indonesia? Sedangkan, kalau kita pikir-pikir, zaman sekarang tanpa melek digital, tanpa melek keamanan siber, apakah layak dikatakan hidup kita itu aman? Sedangkan, banyak digaungkan tentang merdeka belajar, namun kita sendiri belum sepenuhnya merdeka. Kita masih memiliki keterbatasan dalam mengakses beberapa materi dan mendapatkan materi tambahan yang seharusnya itu dapat dengan mudah kita dapatkan. Dari sinilah ide untuk mendirikan channel Segresor ini muncul. Kami, aku dan beberapa teman dalam tim yang tergabung dalam tim Segresor ini memiliki keinginan untuk berkontribusi sedikit saja untuk masyarakat Indonesia, terutama dalam memberikan pelajaran mengenai keamanan siber. Dan pelajaran keamanan siber yang akan diberikan itu dapat mudah diakses secara gratis dan berbahasa Indonesia dengan level yang sama yang disediakan oleh platform dan juga referensi dengan bahasa asing. Jadi, Segresor, Cyber Security and Education for Progressor, dapat menjadi wadah yang memfasilitasi antara kami dan juga teman-teman yang ingin belajar dan juga sharing pengetahuan untuk kita membahas dan mendalami tentang keamanan siber. Sehingga apa nantinya masyarakat Indonesia dapat melek keamanan siber dan memiliki kesadaran keamanan siber yang tinggi. Terlebih lagi bagi orang-orang yang akademis ingin mendalami beberapa materi keamanan siber di sana. Tim kami terus mengembangkan konsep pengembangan channel ini untuk selanjutnya dapat berkembang entah multi-platform ataupun multi-purpose lainnya. Tapi untuk sejauh ini, kita akan berfokus pada platform YouTube terlebih dahulu, dengan materi yang sudah terstruktur, dengan kurikulum yang kita buat sendiri, tapi itu sudah komprehensif dan juga memasukkan standar-standar internasional, serta di platform ini, pengemasan materi tidak monoton, hanya satu arah seperti ini saja. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan dan akan kita ulas di kemudian hari atau video selanjutnya. Kemudian kami di tim Segresor juga akan menghadirkan beberapa panelis serta ahli-ahli dalam bidang keamanan siber dalam bentuk podcast, serta nantinya juga akan ada materi mengenai review buku, jurnal tentang keamanan siber agar kita dapat mengikuti tren keamanan siber saat ini. Jangan lupa, Segresor bukan hanya cyber security, tetapi ada education, sehingga nanti hal-hal mengenai edukasi secara umum juga akan kita sampaikan di channel kita ini. Jadi terima kasih untuk video kali ini, karena teman-teman sudah mengetahui apa yang akan kita laksanakan bersama-sama ke depan. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya, kemudian di like, share, dan subscribe. Dan terakhir, sesuai slogan Segresor, it's time to progress together with Segresor.